Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Hari ini kita sudah berada di hari terakhir dari tahun 2020. Dan tinggal beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun 2021. Banyak peristiwa yang kita alami di sepanjang tahun 2020 ini. Ada dua kata kunci yang boleh menggambarkan peristiwa hidup kita di tahun 2020 ini, yaitu kelemahan dan keterbatasan. Pandemi yang mengisi perjalanan hidup kita sejak Maret 2020 memperlihatkan betapa lemah dan terbatasnya manusia. Kita tidak bisa berbuat banyak ketika beberapa dari sahabat dan orang terdekat kita pergi karena virus yang bisa dengan mudah menjangkiti diri manusia. Kita harus berusaha melindungi diri kita sendiri sedemikian rupa dan juga orang-orang di sekitar kita, terutama menjaga imun tubuh kita agar kita bisa tetap sehat. Sayangnya, masih ada orang-orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan, yang ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki ketahanan tubuh yang kuat, dan karena itu mereka melakukan kegiatan dan berperilaku seakan-akan pandemi tidak sedang melanda kehidupan kita. Namun sikap dan tindakan mereka ini juga sebenarnya menunjukkan kelemahan dan keterbatasan mereka dalam bersolidaritas dan berempati dengan orang lain. Di tahun ini ada banyak dari kita yang terpaksa harus bekerja dari rumah sebagai cara untuk melindungi dirinya dari penyebaran virus COVID-19 ini. Terutama anak-anak kita dan juga saudara-saudara kita yang harus belajar dari rumah. Meskipun hal itu kadang-kadang membosankan bagi mereka. Di tahun ini ada banyak teman atau sahabat atau saudara kita atau bahkan anggota keluarga kita yang harus dirumahkan untuk sementara karena tempat kerja mereka ditutup untuk sementara. Ada juga yang di PHK dan kehilangan pendapatan bulanannya. Bukan hanya sekadar berkurang pendapatannya. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, ada yang kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Seperti sebelum pandemi terjadi. Jadi jangankan berpikir untuk berlibur atau rekreasi bersama keluarga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari saja, mereka kesulitan. Semua ini adalah karena kelemahan dan keterbatasan kita di tengah-tengah situasi pandemi ini. Di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, berita tentang korupsi para pejabat negara sungguh melukai hati rakyat yang menderita. Mereka yang seharusnya menolong rakyat yang susah malah mengambil keuntungan di tengah-tengah penderitaan rakyat. Namun tindakan mereka ini juga menunjukkan kelemahan dan keterbatasan mereka dalam bersolidaritas dan berempati dengan rakyat. Di dalam kelemahan dan keterbatasan kita, masih ada banyak orang yang mau peduli dengan sesamanya dan mau saling berbagi untuk meringankan beban sesamanya. Karena dalam kelemahan dan keterbatasan kita harus saling menopang dan menguatkan agar kita tidak mudah menyerah begitu saja dan kalah dengan keterbatasan dan kelemahan kita. Bersama kita bisa mengatasi kelemahan dan keterbatasan kita. Kita bersyukur bahwa vaksin sudah mulai tersedia sebagai salah satu cara melawan virus yang ada ini. Semoga vaksin ini menjadi bagian dari pertolongan Tuhan dalam melindungi diri kita yang lemah dan terbatas ini. Di atas semuanya itu,
Kita bersyukur bahwa Tuhan masih selalu menyertai dan memberkati kita. Untuk itu, mari kita terus memohon hikmat dan tuntunannya, agar kita mampu memasuki tahun 2021 dengan penuh keyakinan bahwa Dia akan menguatkan kita yang lemah dan memberdayakan kita yang terbatas. Dan agar di tahun 2021, kita bisa hidup dengan lebih baik, lebih bersolidaritas, dan berempati dengan orang lain. Juga kita mampu menjaga relasi harmonis dengan sesama kita, dengan tetap menjaga dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Selamat berefleksi, selamat menyambut tahun 2021, tahun yang tetap penuh dengan rahmat dan berkat Tuhan.